Dalam ilmu kalam, syafaat diartikan sebagai sebuah pertolongan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di hari kiamat, untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat juga dapat diartikan sebagai usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain, atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Syafaat ada berbagai macam. Ada syafaat yang khusus diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga yang diberikan oleh selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini macam-macam syafaat. 1. Syafaat Syafaatul Uzma atau syafaat teragung. Syafaat ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan saat manusia merasakan dahsyatnya padang mahsyar, di mana manusia mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, namun mereka tidak bersedia memberikan syafaat. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang kedua adalah syafaat bagi penduduk surga untuk masuk surga. Syafaat ketiga adalah syafaat bagi penduduk surga untuk ditinggikan derajatnya di surga. Syafaat keempat adalah syafaat bagi ahli tauhid yang berada di neraka agar keluar dari neraka. Syafaat kelima adalah bagi kaum yang pantas masuk neraka agar tidak masuk neraka. Syafaat keenam adalah syafaat khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Talib, hingga dia diringankan dari azabnya. Sedikitnya ada 3 sebab yang membuat seseorang terhalang dari mendapatkan syafaat di hari kiamat. Pertama adalah ketika seorang muslim terjebak pada kesyirikan atau melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini menjadi halangan untuk memperoleh syafaat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni. Sedangkan salah satu syarat mendapatkan syafaat adalah diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Kedua, penyebab terhalangnya syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat, yaitu karena saat menjadi pemimpin tidak bersikap adil kepada rakyatnya, dan bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam hadis Abu Umamah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ada 2 macam umatnya yang tidak akan mendapatkan syafaat darinya, yaitu pemimpin yang zalim, dan orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Haytsami menyebut perawinya sikah. Hadis Abu Hurairah menyebutkan bahwa pemimpin yang adil itu termasuk 7 orang yang akan diberikan keteduhan pada hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 orang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat di bawah bayang-bayangnya, sebab pada hari itu tidak ada bayangan kecuali bayangannya, yaitu, pertama, pemimpin yang adil, hadis riwayat Bukhari. Ketiga adalah menyangkal kebenaran syafaat. Hadits riwayat Anas bin Malik menyebutkan, siapa yang menyangkal syafaat maka dia tidak mendapatkan bagian dari syafaat. Sanad hadis ini disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang menerima syafaat Rasulullah kelak. Amin.